Bapak dan Ibu guru, pada hari ini walaupun dalam suasana yang dingin di luar bisa jadi banjir, kita tetap di sini akan mengikuti kegiatan renungan singkat dari Masterclass. Jadi renungannya adalah renungan APP Aksi Puasa Pembangunan. Seperti biasa setiap tahun kita selalu merenungkan dengan tema-tema tertentu. Kali ini sebelum Masterclass mulai, akan serap dulu. Apa sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah. Oke. Kali ini kita akan merenungkan aksi puasa pembangunan 2023. Tema utamanya itu adalah keadilan ekologis bagi seluruh dunia. Semakin mengasihi dan lebih peduli. Nanti kita akan lihat ekologis itu seperti apa. Terus apa kaitannya dengan masa prapaskah di tahun ini? Jadi masa prapaskah di tahun ini kita memilih merenungkan ekologis. Ekologis itu seperti apa? Kita akan lihat bersama-sama. Nah, di pertemuan yang pertama ini judul yang kita ambil yaitu doaku untukmu. Kita berdoa untuk siapa? Nah, apakah kita hanya berdoa untuk orang tua kita? Apakah kita berdoa hanya untuk orang-orang di sekitar kita? Nah, kali ini kita akan merenungkan secara bersama-sama. Kita akan berdoa bersama. Kira-kira doa untukmu ini doa untuk siapa? Mari kita lihat. Nah, tadi seperti sudah dikatakan, ekologi itu seperti apa? Nah, sebelumnya kita akan doa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, mari kita ambil sikap berdoa. Kita akan merenungkan secara bersama-sama dan kita akan awali dengan berdoa. Ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul bersama pada hari ini. Semoga kami dapat menemukan makna dari setiap hal yang ada dalam hidup ini, sehingga dapat mewujudkan keadilan cinta damai bersama di bumi tercinta ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah mengawalinya dengan doa. Mari kita lihat kembali. Jika di depan judul utamanya adalah keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Nah, sebelum mulai, apakah slide-nya berubah ya? Semoga tidak mengalami kendala karena sinyal ya. Slide-nya udah berubah Pak, masih halaman pertama. Oh, slide-nya sudah berubah ya? Udah berubah. Kalau saya ya, mungkin nggak tahu yang lain. Yang lain apakah berubah? Oke, sama aja. Sebentar. Kalau yang seperti ini berubah ya? Sudah Pak, sudah. Oke.
Nah, di pertemuan pertama ini adalah doa untukmu. Nah, sekarang kita akan melihat ekologi itu seperti apa ya. Nah, di sini dikatakan ekologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kali ini kita akan merenungkan kira-kira lingkungan itu apakah mempengaruhi diri kita atau tidak. Nah, lingkungan itu seperti apa? Bukan hanya lingkungan kita mempelajari makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan, tapi termasuk orang-orang yang berada di sekitar kita yang mempengaruhi diri kita sehingga kita, kepribadian kita atau tingkah laku kita dipengaruhi oleh orang lain. Jadi itu termasuk ekologi. Nah, di masa prapaskah ini kita akan merenungkan secara khusus. Nah, masa prapaskah kalau untuk teman-teman kita yang beragama Katolik, kalau kemarin ada anak-anak yang mengikuti Rabu Abu, itu adalah awal bagi kita untuk memasuki masa prapaskah. Jadi masa prapaskah itu ditandai dengan penerimaan abu pada hari Rabu Abu. Nah, itulah masa prapaskah. Nah, masa prapaskah itu berapa hari? Masa prapaskah itu berlangsung selama 40 hari. Kenapa 40 hari? Kenapa tidak 10 hari saja? Kenapa tidak 20 hari saja atau 1 hari saja biar cepat? Nah, masa prapaskah itu berlangsung selama 40 hari. Kalau anak-anak pernah membaca kitab suci, jadi Yesus itu berpuasa selama berapa hari? Yesus itu berpuasa selama 40 hari. Nah, kita mengenang Yesus yang berpuasa selama 40 hari itu, dan bagi kita juga di masa prapaskah ini selama 40 hari kita akan berpuasa, kita akan berpantang, dan di saat itu juga adalah masa pertobatan bagi kita. Jadi sebelum masuk masa Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus, kita mengikuti masa prapaskah, dan masa prapaskah ini adalah masa pertobatan. Pertobatan dari apa? Pertobatan dari sikap kita yang kurang baik. Misalnya kita malas belajar. Apa pertobatan kita di masa prapaskah ini? Rajin belajar. Misalnya kalau Bapak dan Ibu memberitahukan kepada kita dan kita sering membantah, mulai dari sekarang di masa prapaskah itu berarti kita mulai bertobat. Nah, inilah makna dari prapaskah. Dan masa prapaskah itu berlangsung selama berapa hari? Selama 40 hari. Nah, tadi dikatakan ya, apa kaitannya ekologis dengan masa prapaskah? Kaitannya tadi sudah dikatakan. Ekologis kita hidup di lingkungan yang mempengaruhi, lingkungan yang memengaruhi kita sehingga kita menjadi seorang pribadi. Apakah kita rajin atau malas, itu tergantung lingkungan di sekitar kita. Ekologis juga bukan hanya orang lain, tetapi juga kita mulai mengenal makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, sebelumnya kita akan membaca dari sumber kitab suci Markus bab 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritahukanlah Injil kepada seluruh makhluk."
Nah, Injil Markus ini memberitahukan kepada kita, pergilah ke seluruh dunia, beritahukanlah Injil kepada seluruh makhluk. Apakah kita keliling dunia? Apakah kita harus memutari bumi seperti itu? Apakah Injil itu mengatakan seperti itu dan kita terjemahkan secara lurus? Tidak. Nah, kita lihat apa pesannya, apa maksudnya pergi ke seluruh dunia itu. Nah, yang membedakan manusia, makhluk ciptaan Tuhan lainnya, jadi kalau kelas anak-anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 pasti sudah tahu. Yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya itu adalah apa? Manusia memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu apa? Cipta itu akal budi atau pikiran, rasa itu apa? Perasaan, karsa itu daya atau kehendak. Nah, inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaannya. Jadi makhluk manusia itu adalah makhluk yang spesial, makhluk yang istimewa yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan manusia karena dianugerahi oleh cipta, rasa, dan karsa juga adalah makhluk yang diciptakan secitra dengan Tuhan, secitra dengan Allah. Secitra itu apa? Serupa dengan Allah. Nah, ini yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Nah, anak-anak, di balik keistimewaan Tuhan menciptakan manusia, apa yang ingin Tuhan kehendaki dari kita? Jadi kita sudah dianugerahi nih, dianugerahi oleh Tuhan, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Manusia itu memiliki akal budi, manusia itu memiliki rasa, manusia memiliki karsa atau kehendak atau kemauan, dan bahkan manusia disebut yang paling istimewa karena diciptakan secitra atau serupa dengan Allah. Nah, di balik keistimewaan itu pasti Tuhan punya keinginan atau kehendak dari punya cita-cita, punya kemauan atau kehendak dari kita. Makanya Tuhan menciptakan kita secitra dengan dirinya. Nah, di balik keistimewaan itu Tuhan menciptakan kita, Tuhan menginginkan kita. Jadi Tuhan menghendaki kita agar apa? Tuhan menghendaki kita agar kita menjalankan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, kalau manusia memiliki akal, memiliki perasaan, memiliki karsa atau kehendak atau kemauan, seharusnya manusia mampu merawat bumi dan alam. Jadi alam ini adalah tanggung jawab manusia, jangan dirusaki. Kalau misalnya di rumah memiliki binatang peliharaan, ya dirawat, dijaga. Kalau di rumah misalnya disuruh ibu untuk membersihkan rumah, jangan sampahnya dibuang ke selokan, tapi dibuang pada tempatnya. Mencintai, poin kedua itu adalah mencintai semua makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu apa saja? Tumbuhan, hewan, dan manusia disebut sebagai makhluk hidup yang paling istimewa. Makanya manusia karena memiliki 3 anugerah yang sangat istimewa, cipta, rasa, dan karsa tadi, bahkan dianugerahi, diciptakan secitra dengan Tuhan, maka manusia harus memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, poin ketiga, tidak buang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, kira-kira di rumah suka buang sampah sembarangan atau tidak? Nah, sekarang kalian menjawab sendiri, menjawab di dalam hati,
seperti kalau sampai di rumah, bahkan bukan hanya di rumah, di sekolah, apakah kertas yang sudah tidak dipakai dibuang saja di lantai, atau nanti ada piketnya, jadi saya buang saja, nanti piketnya tinggal sapu, atau ada Pak Maman yang nanti membersihkan kelas, jadi saya sampahnya buang saja begitu. Apakah seperti itu? Tidak. Jadi kita harus saling bekerja sama, karena manusia memiliki akal, memiliki perasaan. Oh, saya punya rasa nih, saya harus bertanggung jawab terhadap kelas saya supaya kelihatan bersih. Dan saya punya kehendak. Kalau saya punya kehendak, berarti kalau kelas yang kotor atau rumah yang kotor, maka saya harus segera membersihkan. Poin yang keempat yaitu mewartakan sukacita Injil kepada segala makhluk. Nah, mewartakan Injil kepada segala makhluk itu seperti apa? Apakah kita mau mewartakan Injil kalau segala makhluk, berarti termasuk tumbuhan dan hewan? Kita mewartakan Injil kepada hewan, apakah seperti itu? Tidak. Jadi kita mewartakan Injil itu lebih pada tindakan kita. Jadi tindakan kita terhadap lingkungan itu seperti apa? Misalnya di rumah ada tanaman yang sudah kering, apakah kita biarkan begitu saja? Berarti karena kita memiliki perasaan, punya kehendak, maka dengan kehendak yang kuat kita merawat tanaman itu, karena memang itu tanaman yang kita tanam dan kita miliki. Maka karena kita punya kehendak, punya perasaan, kita wajib untuk merawat tanaman. Nah, kalau dilihat dari gambar, anak-anak bisa melihat Tuhan Yesus sedang melihat seluruh alam semesta. Jadi menyerahkan kepada kita untuk mau apakan bumi kita ini. Apakah bumi kita ini nanti kita biarkan begitu saja sehingga nantinya bumi kita menjadi rusak seperti tindakan-tindakan apa saja, membuang sampah sembarangan, atau kita menciptakan lingkungan-lingkungan yang tidak sehat seperti polusi udara. Apakah seperti itu? Nah, tanggung jawab kita yang memiliki akal budi, memiliki perasaan, memiliki kehendak, kita bertanggung jawab terhadap Tuhan. Maka ketika Tuhan dengan tangan terbuka, inilah ciptaanku, silahkan kamu melakukan hal itu semua, dan kamu harus bertanggung jawab terhadap alam ini. Jadi ketika kita membuang sampah sembarangan, berarti itu salah satu dosa. Yaitu dosa apa? Dosa ekologis. Mengapa disebut dosa ekologis? Dosa ekologis itu karena kita membuang sampah sembarangan. Jadi ada dosanya anak-anak. Membuang sampah sembarangan, nanti kalau sampah itu masuk ke selokan dan terjadinya banjir, nah itu akan mempengaruhi orang lain akan yang terkena dampak banjir, dan ketika orang lain menderita, maka disitulah tindakan kita telah berbuat dosa terhadap orang-orang di sekitar kita. Maka tadi ekologis apa kaitan dengan masa prapaskah? Ada kaitannya. Jadi kaitannya seperti apa? Jadi kita harus menjaga alam ini, merawat alam ini dengan baik. Termasuk misalnya kalau kita memelihara hewan, jangan kita menyakitinya. Sudah kita memiliki peliharaan, terus kita tidak memberi makan, itu termasuk tindakan
yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Nah, tadi di bacaan Injil Markus di sana dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, perintah ini sangat tegas ya. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi kita tidak perlu pergi ke seluruh dunia, tetapi kita mewartakan Injil dengan tindakan-tindakan kita. Tindakan-tindakan kita seperti apa? Tindakan-tindakan baik kita yang kita lakukan dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadi kita tidak perlu berbicara kita mewartakan apa isi dari Injil itu terus kita katakan kepada Allah, tetapi lebih pada tindakan konkret kita itu seperti apa. Nah, jadi menjalankan segala hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari itu adalah perintah dari Tuhan. Nah, Allah sungguh mencintai manusia. Jadi kalau kalian membaca pesan kitab suci, di sana baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, seluruh pesannya hanya mengatakan Allah adalah kasih, atau bahasa kerennya God is love. Allah adalah kasih. Sebagai ungkapan syukur melalui tindakan iman, kita memperlakukan dengan baik semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, sebagai ungkapan syukur ini berarti sebelum kita melakukan tindakan kita juga perlu berdoa. Jadi sebagai anak-anak atau umat beriman, entah dia beragama Katolik, entah dia beragama Protestan, entah dia beragama Konghucu, entah dia beragama Hindu, Buddha, Muslim, setiap agama selalu mengajarkan kita untuk berdoa. Setelah berdoa juga dituntut untuk melakukan tindakan kasih. Jadi doa itu menjadi kebiasaan baik. Doa itu menjadi kebiasaan baik untuk mengawali semua perbuatan baik. Jadi kalau tindakan kita itu hanya dilandaskan supaya kita dipuji oleh orang, jadi kita hanya sebatas untuk tindakan saya ini semoga dilihat oleh orang, tidak perlu. Jadi kalau tindakan kita itu harus dilandasi dengan sikap kita untuk supaya Tuhan yang kita imani semakin dimuliakan. Jadi kita harus mengawali doa-doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan yang kita imani. Berdoalah sesering mungkin sehingga Tuhan mengarahkan tindakanmu hanya terarah padanya. Jadi kalaupun tindakanmu baik, setiap hari saya membuang sampah pada tempatnya, tetapi tindakan itu hanya sebatas untuk dipuji oleh orang lain bahwa saya baik, berarti tindakanmu belum tentu diterima oleh Tuhan, karena kamu hanya bertindak pamrih. Maka di sini Tuhan mengajak berdoa, mohon doa juga, karena dengan semakin kita berrelasi dengan Tuhan, tindakan kita itu adalah tindakan yang memang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di sini diajak untuk berdoa. Jadi selain tindakan baik kita juga harus berdoa. Berdoalah sesering mungkin sehingga Tuhan mengarahkan tindakanmu hanya terarah padanya. Nah, Tuhan mengajak kita untuk selalu berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan sehingga apa yang kita lakukan terarah padanya. Itu renungan dari Bapak. Sekarang kita masuk pada doa permohonan.
Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon doa dari Tuhan. Kita berdoa bagi umat beriman di seluruh dunia. Ya Bapa, dan inilah kami sebagai satu keutuhan umat beriman. Tanamkanlah sikap toleransi dalam diri kami, agar kami semakin mengenal rahasia cinta. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keutuhan lingkungan di sekitar kami, ya Bapa, tanamkanlah rasa peduli dalam diri kami masing-masing, agar kami semakin mencintai dan merawat seluruh alam ciptaan-Mu dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi diri kita masing-masing, ya Bapa, dampingilah kami sebagai insan yang berbudi pekerti luhur. Jadikanlah kami sebagai saluran penyebar kasih kepada semua makhluk di seluruh dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Demikianlah doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu, ya Tuhan, dan hanya kepadamu kami panjatkan segala wujud dan niat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Mari kita akhiri renungan kita pada pertemuan yang pertama ini dengan doa penutup. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami, sehingga dapat berlangsung semua aktivitas hari ini dengan lancar dan penuh sukacita. Berkatilah bumi ini supaya menjadi tempat yang lebih baik, indah, dan nyaman untuk kami umat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak semuanya sudah mengikuti renungan APP pertemuan yang pertama ini. Terima kasih.